Gadis cantik horor di suatu desa yang bernama Desa Lelaki, karena penduduk desa lebih banyak dihuni oleh para lelaki. Di desa itu ada gadis cantik dan ibunya yang hanya tinggal berdua saja dengan ibunya. Nama gadis itu Mulia Susan dan ibunya bernama Leliona. Banyak lelaki yang tertarik dengan kecantikan Mulia, yang begitu sangat terpancar aura kecantikan Mulia ketika para lelaki melihatnya. Namun banyak lelaki yang belum tahu apa yang tertanam di kecantikan Mulia. Begitu banyak kesan-kesan horor di dalam jiwa. Mulia berambut panjang, wajah putih, hidung mancung, bibir tipis. Ketika melihat Mulia, yang terpancar hanya aura kecantikannya saja, namun kehororan Mulia tertutupi dengan kecantikannya. Mulia berusia 18 tahun. Pada saat malam hari Mulia disuruh ibunya untuk membeli obat nyamuk di warung terdekat desa. Ketika itu ada 3 orang lelaki di warung melihat Mulia. Satu lelaki bertanya kepada Mulia, "Adek tinggal di desa ini?" "Iya," jawab Mulia. "Iya Pak, kok tidak pernah Bapak lihat?" "Iya, saya tinggal di desa ujung dan agak jauh dari rumah penduduk." "Oh," ujar bapak itu, "sendirian aja ke warung?" Ujar lelaki kedua. Petik 2. "Iya Pak, nggak takut adek?" "Iya kan gelap," ujar lelaki ketiga. Katakan saja nama ketiga lelaki itu, Ilham, Seno dan Yudi. Ketiga lelaki itu sudah beristri, namun masih saja nakal ketika melihat cewek cantik. Wajar saja namanya juga Desa Lelaki. Yudi bertanya, "Adek namanya siapa?" Jawab si gadis, "Mulia Pak." "Oh, namanya secantik orangnya." "Iya," ujar Ilham. "Makasih Pak." Sambil tersenyum manis Mulia dengan mata sayupnya. Ilham, Seno, Yudi langsung bersemangat melihat senyum manis Mulia. Ketika Mulia ingin membayar barang yang ia beli, Ilham, Seno dan Yudi berebut untuk membayar pesanan Mulia. Sampai mereka terjatuh saat berdiri serentak saat ingin membayar. Mulia hanya tersenyum melihatnya. Dan akhirnya Seno yang membayar pesanan Mulia. Namun ditolak Mulia. Tapi Seno terus ngotot agar Mulia tidak usah membayar pesanan itu. Mulia pun ngalah dan mengizinkan Seno untuk membayarnya. Saat Mulia ingin pulang, Ilham, Seno, Yudi menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Karena di jalan gelap dan sepi, jadi Mulia tersenyum dengan menganggukkan kepalanya dan mengiyahi tawaran 3 lelaki itu. Saat di perjalanan, gombalan dan pujian pun masuk menghampiri Mulia. Mulia hanya senyum manis tanpa berbicara. Ketika itu, Seno bertanya kepada Mulia, "Adek tinggalnya di mana?" "Iya, kok kita belum sampai ke rumah adek?" Jawab Mulia, "Bentar lagi Bapak." Sementara Ilham dan Yudi terus memegang tangan Mulia sambil berjalan. Yudi merasa ada yang aneh dengan gadis cantik ini, ujar Yudi. Karena tangan Mulia sangat dingin dan sangat tidak wajar, karena cuaca desa begitu panas malam itu. Satu persatu mulai merasa aneh sekali. Karena suasana semakin lama semakin horor yang dirasakan Ilham, Seno dan Yudi. Semakin jauh kita berjalan namun rumah adek tidak kunjung ketemu, ujar Seno. "Iya dek, kok jauh sekali rumahnya," ujar Yudi dan Ilham juga. Jawab Mulia, "Ini juga udah mau sampai kok bapak-bapak," ujar Mulia dengan wajah tanpa senyuman dan memucat.
Ketika Ilham, Seno, Yudi melihat wajah Mulia memucat, mereka kaget dan terkejut sekali. Kok kaget Bapak? Bukannya mau antarin Mulia pulang ke rumah? Iya, ini rumah Mulia. Bapak, di sini rumah Mulia, di tempat ini, ujar Mulia. Suasana horor seketika. Wajah Mulia menjadi lebih berbeda dengan aura horor. Sunyi senyap dan tertawa Mulia yang tidak wajar, seperti orang kesurupan. Ilham, Seno, Yudi melihat sekeliling penuh dengan makam angker dengan pepohonan tinggi, dan mereka sadar mereka berada di kuburan angker ternama di desa lelaki itu. Kaget tak terpikirkan, seorang gadis cantik seketika berubah horor, sambil tertawa-tawa, dan membuat Ilham dan Yudi lari terbirit-birit. Birit tidak karuan, sementara Seno pingsan dan jadi mainan Mulia di makam seperti boneka. Karena Ibu Leliona sudah mengetahui keanehan Mulia, Ibu Leliona sudah biasa dan tidak melarang keanehan Mulia. Setiap Mulia disuruh pasti Mulia selalu mempermainkan lelaki di makam angker seperti boneka jika pingsan. Ibu Leliona sengaja membiarkan hal itu, karena Ibu Leliona punya pengalaman buruk terhadap lelaki. Saat Ibu Leliona mengandung Mulia, dia ditinggal suaminya saat usia kandungan Ibu Leliona berusia 6 bulan. Oleh karena suami tergiur dengan janda cantik dan memilih janda ketimbang Ibu Leliona. Ketika melahirkan Mulia, banyak keanehan-keanehan yang dialami Ibu Leliona, dan pada saat itu, Ibu Leliona memilih tinggal di desa terpencil yang jauh dari penduduk. Begitulah cerita singkat si gadis cantik horor yang penuh misteri. Jika disambung panjang ceritanya, dan berakhir dengan pria tampan yang tulus dan baik hati. Seketika kehororan Mulia hilang seketika dan hanya aura kecantikan yang terpancar di wajah Mulia. Pria tampan itu bernama Ipan Setiawan. Mereka pun menikah dan Mulia menjadi wanita biasa normal ketika menikah dengan Setiawan. Terima kasih.